warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Sabila dari Tadris Biologi 2 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian di lapangan. Ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami siswa pada konsep sel hewan dan sel tumbuhan serta faktor yang menyebabkannya. Yaitu di rumah, ketika anak sedang berinteraksi dengan orang tua, dengan anggota keluarga lain, dengan teman, dan waktu penelitian ketika anak sedang istirahat, sedang belajar, dan sedang bermain. Cara untuk mengembangkan serta membina anak yang mengalami kesulitan dalam belajar biologi yaitu dengan menggunakan pendekatan observasi langsung, yaitu dengan mengamati keseharian anak dalam belajar biologi. Selain itu, dengan menggunakan metode tanya jawab langsung tentang materi sel hewan dan sel tumbuhan, serta dengan pemberian motivasi belajar. Hari ini kakak akan memberikan pembahasan tentang perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, bagaimana? Apakah Asri sudah paham dengan perbedaan sel hewan dan tumbuhan? Ya, kalau gitu kita akan bahas ya. Yang pertama, pada sel tumbuhan dia mempunyai dinding sel. Nah, dinding sel itu pada bagian batangnya kita bisa pegang, dia itu kasar dan juga tegang. Nah, lalu dia itu mempunyai vakuola yang berukuran besar dan permanen. Fungsi dari vakuola sendiri adalah menyimpan cadangan makanan. Nah, berukuran besar itu gunanya semakin tambah usia tanaman itu dia akan semakin membesar sehingga dia memerlukan kantung yang besar juga untuk menyimpan cadangan makanannya. Lalu dia itu mempunyai plastida, yaitu berupa kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Plastida sendiri adalah tempat pemasakan atau kompor pada tanaman. Assalamualaikum Asri. Waalaikumsalam, Kak Salwa. Lagi belajar apa? Kak lagi belajar biologi. Mengerjakan soal ya? Iya sih Kak, ini aku mau nanya sama Kakak. Kenapa sih vakuola sel pada tumbuhan itu lebih besar dibandingkan vakuola sel pada hewan? Jadi itu pada sel tumbuhan maupun sel hewan memang dari ukurannya aja udah beda ya. Sel tumbuhan itu dia ukurannya lebih besar daripada sel hewan. Terus juga vakuola pada sel tumbuhan itu bentuknya tetap, dan pada vakuola pada hewan itu bentuknya berubah. Lalu kenapa vakuola tumbuhan lebih besar? Karena tumbuhan sendiri dalam vakuolanya itu menyimpan berbagai zat, misalnya lignin, timin, agglutinin, dan juga minyak. Jadi dia itu bisa menyimpan berbagai macam dan juga dalam jumlah yang banyak. Jadi misalnya dia menyimpan minyak nanti akan disalurkan ke bagian misalnya kita ambil contoh ubi kayu. Nah, bagian zat gula tadi akan disalurkan ke bagian ubi buah sehingga kita bisa memanen ubinya itu dia ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil, itu karena ada zat gulanya tadi. Kalau tanah di tempat ubinya ditanam itu tanah yang bagus, pasti ubi yang dihasilkan juga bagus, akan memiliki banyak zat gula. Sedangkan sel hewan sendiri dia itu memang memiliki banyak vakuola, tapi bentuknya itu kecil-kecil dan bentuknya itu bisa berubah karena zat yang disimpannya itu hanya berupa plasma gitu. Ada lagi nggak Kak zat yang dikandung dari vakuola pada sel hewan selain plasma?
selain plasma pada sel hewan dia itu menyimpan air. Jadi cadangan makanannya itu hanya berupa plasma. Plasma itu cairan. Jadi zat makanannya itu hanya berupa zat-zat yang dibutuhkan tubuh, misalnya protein, karbohidrat, lalu ada lemak. Yang zat itu nanti akan langsung disalurkan ke bagian tubuh, misalnya ke usus, ke lambung. Jadi langsung diolah oleh tubuh kita dan dia itu akan langsung mengeluarkan zat sisa. Jadi makanya kita tuh selalu ada metabolisme, setiap hari selalu memakan makanan, selalu ekskresi juga. Jadi gimana, paham Asri? Iya, insya Allah paham. Asri, tadi aku ketok pintu nggak dengar ya? Ya iya Kak, lagi fokus soalnya ada pembahasan soal. Oh, bahas soal biologi ya? Iya, mengenai yang hari itu kita bahas Kak, mengenai vakuola, perbandingan vakuola sel hewan dan sel tumbuhan. Oh, jadi boleh dong kakak tahu, jadi perbedaan vakuola sel tumbuhan sama sel hewan itu apa? Nah, kalau yang aku pelajari ternyata sel vakuola sel hewan itu dia memiliki dinding sel dan tumbuhan hanya bisa melakukan gerakan kecil. Contoh tumbuhannya itu seperti tumbuhan putri malu. Nah, kalau dia di sel hewan, vakuola sel hewan itu dia memiliki bentuk yang lebih elastis dan vakuolanya memang kecil, cuman jumlahnya banyak. Iya. Wah, nampaknya ada perluasan lagi ya, Asri lebih paham rupanya ya. Wah, bagus sekali. Terima kasih Kak. Nah, berarti persiapan untuk ujiannya sudah semakin matang ya? Iya Kak. Ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa siswa SMA kelas 12 mengalami kesulitan belajar pada konsep biologi pada materi perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa siswa SMA kelas 12 mengalami kesulitan dalam pembelajaran biologi pada konsep sel hewan dan sel tumbuhan. Hal ini terlihat dari kurang ketertarikan siswa dalam mempelajari biologi, yaitu sebesar 80%. Dari faktor lingkungan keluarga sebesar 70%, dari faktor lingkungan sekolah sebesar 60%.